Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'una wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini ingin memperkenalkan diri bahwa nama saya Muhammad Syahbila dari kelas 1B Prodi PBA angkatan 2022. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia di bangsa Indonesia tersebut. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi bagi bangsa Indonesia. Bahasa dan manusia tidak dapat dipisahkan dikarenakan merupakan suatu kesatuan. Dan hal ini dapat dilihat bagaimana bahasa merupakan suatu media bagi manusia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai saat terbentuknya pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia terus berkembang pesat seiring berlakunya ejaan Val-Opulgen, Swindo, Melindo hingga ejaan yang disempurnakan. Ini salah satu contoh kecil bahwasannya bagaimana bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Bahasa Indonesia dikenal oleh khalayak umum dengan bahasa Melayu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan Nusantara pada saat itu. Bahasa Melayu pun dapat ditilik saat Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda pada saat itu masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia, dan pada akhirnya Muhammad Tabrani mengusulkan bahwasannya bahasa Melayu diubah dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui pada tanggal 2 Mei 1926. Dan timbullah suatu pertanyaan, kenapa harus bahasa Melayu? Menurut saya, kenapa harus bahasa Melayu? Dikarenakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tidaklah jauh berbeda dan gampang dalam penyebutannya, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan tersebut telah ditemukan prasasti-prasasti pada zaman dahulu, yaitu salah satunya prasasti Gurindam 12. Gurindam 12 telah ditemukan pada zaman dahulu yang ditulis oleh sastrawan dari Kepulauan Riau, dan kelahiran beliau di Malaysia. Beliau merupakan darah dari campuran Bugis dan Melayu. Beliau merupakan sastrawan yang dimakamkan di Pulau Penyengat di daerah Kepulauan Riau, yang bernama Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Sekian dari saya tentang penjelasan perkembangan dan sejarah bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila banyak salah kata di penjelasan perkembangan bahasa Indonesia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.